Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismayanti dengan NIM 1904010 dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 5 dari kelas G Institut Agama Islam Negeri IAIN Kota Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dari manajemen proyek dan analisis investasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait pengantar manajemen proyek, pengantar analisis investasi, peramalan dan perencanaan agregat, pemilihan lokasi, desain produk dan jasa, dan juga kapasitas produk. Dan saya akan menjelaskan dimulai dari pertama, yaitu pengantar manajemen proyek. Nah, manajemen proyek sendiri adalah sebagai perencanaan pergerakan pengendalian sumber daya untuk memenuhi spesifikasi teknis, biaya, dan waktu penyelesaian. Pengertian produk yang bersifat unik yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pengorganisasian proyek dapat disusun dengan memakai 3 pendekatan pengorganisasian, yaitu proyek murni, proyek fungsional, dan proyek mematrikan. Nah, ada juga disebut dengan penjadwalan. Nah, penjadwalan adalah kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan bakunya, tenaga kerjanya, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Kita masuk ke materi kedua, yaitu pengantar analisis. Nah, analisis investasi adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Dan investasi sendiri itu adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan juga ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan keuntungannya yang bisa didapatkan di masa depan. Kita masuk materi ketiga, peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilihat dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Agregat planning adalah suatu aktivitas operasional untuk menentukan jumlah dan juga waktu produksi pada waktu di masa yang akan mendatang. Nah, ada juga tipe peramalan, yaitu peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan juga peramalan permintaan. Dia juga menggunakan metode peramalan, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Adapun strategi perencanaan agregat, yaitu strategi, level sliding strategi, mixed strategi. Nah, kita masuk materi keempat, pemilihan lokasi. Lokasi adalah suatu letak atau tempat yang tetap di mana orang bisa berkunjung untuk berbelanja. Tempat itu merupakan daerah perkotaan ataupun suatu stand di dalam maupun di luar gedung. Pertimbangan dalam memilih lokasi yaitu ada kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan bahan baku mentah yang bisa dibutuhkan. Nah, peraturan daerah dan juga iklim bisnis, tenaga kerja, tren populasi dan mutu kehidupan, persaingan, juga fasilitas dan biaya transportasi, dan juga jasa publik. Itu semua yang harus diperhatikan. Nah, memilih lokasi, pertimbangan utamanya itu adalah mengenai soal tanah. Adakah tanah yang cukup longgar untuk bangunan atau halaman, bisa juga tempat parkir, dan tidak boleh dilupakan adalah itu kemungkinan untuk perluasan. Kita masuk ke materi kelima, itu desain produk dan juga jasa. Desain produk adalah bisa didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian, dan juga pelaksanaan manufaktur objek wisata atau jasa. Desainer produk konsep dan mengevaluasikan ide-ide, membuat mereka nyata melalui produk dalam pendekatan yang lebih sistematis. Nah, desain industri jasa adalah perbankan atau keuangan, asuransi, dan juga transportasi dan komunikasi. Desain inovasi produk itu secara umum inovasi produk memiliki arti sebagai suatu kemajuan fungsional dari suatu produk yang bisa membuat produk tersebut lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, strategi kita perlukan yaitu strategi desain produk dan jasa. Strategi produk dengan keunggulan bersaing disusun dengan melakukan seleksi atau keinginan pelanggan. Strategi jasa menentukan bisnis apa yang akan diterjuni, didalami.
Nah, karakteristik daur hidup produk itu ada waktu pengenalan produk, waktu kematangan, dan waktu penurunan produk. Kita masuk ke materi keenam, itu kapasitas produk. Kapasitas produk sendiri itu adalah hasil produksi atau output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Nah, menurut Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan keluaran tertinggi yang mungkin selama periode tertentu. Nah, perencanaan kapasitas berusaha untuk mengintegrasikan faktor-faktor produksi untuk meminimalisasi ongkos fasilitas produk. Dengan kata lain, keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produk harus mempertimbangkan produk-produk ekonomis fasilitas produk tersebut, termaksud yang di dalamnya itu efisiensi dan utilitasnya. Perencanaan kapasitas digunakan pada setiap perusahaan, tetapi perencanaan yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis produk yang diproduksi. Perencanaan kapasitas tergantung manajer di setiap perusahaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.